Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tukaffirus sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim: wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mustata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amsayna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wal jahli wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Wa anna haqqa haqqa wa rasulna tiba'ah wa arina batila batila wa rizqna istinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna fi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Ma'ruf yang insyaallah selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kembali berkumpul di tempat yang mulia ini dengan tujuan untuk membaca sebuah kitab karangan Imam Nawawi rahimahullah taala, yaitu Riyadhus Shalihin dengan syarah Musnadul Muttaqin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita dan mencatat aktivitas kita dari pagi sampai detik ini, semua kebaikan dan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan atau masalah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekhilafan yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fadilah orang yang menghadiri majlis taklim itu salah satunya kufiro dan istilahnya diampuni dosa-dosanya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami perhatikan kok makin di sini alhamdulillah keren yang ngaji. Mudah-mudahan itu dengan Allah kepada kita bahwa sekali amin. Tujuan kita hadir. Kalau nggak ada uzur bulan, kalau nggak sakit, kalau nggak ada uzur itu, insya Allah saya usahakan untuk datang.
ke-16 dan pada hari ini kita akan masuk ke dalam hadis ke-17, tepatnya di nomor 133. Kemarin sekilas kita sudah menjelaskan tentang hadis Rasulullah SAW, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah, barang siapa yang salat menjaga salat dua waktu dingin itu akan masuk surga. Dalam hal ini adalah menjaga salat subuh kita dan menjaga salat asar kita. Disebutkan di sini bukan karena tanpa alasan, karena di dua waktu itu banyak orang meremehkan atau banyak juga di antara kita itu di fajar hari tetap melakukan meneruskan tidurnya, dan di waktu asar tetap melanjutkan aktivitasnya di dalam pekerjaannya, belum selesai akhirnya lalai dengan menjalankan salat asar. Pada hari ini kita akan melanjutkan hadis ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u asyar. Hadis ke-17 anhu, masih dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Idza maridal 'abdu, apabila seorang hamba itu sakit, aw safara, atau dianya bersafar, melakukan safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka akan dicatat untuknya sebagaimana apa yang dia kerjakan ketika sedang mukim dan sehat, sedang tidak bersafar dan sedang tidak sakit. Rawahul Bukhari wa Ahmad. Kita jelaskan di sini secara bahasa, an-man kana yaqumu bi amalin birrin wa khairin fil aqwalil a'aliyah thumma qasura al-qiyam bihi li udrin dhari'in kasafar qawmar fa innahu yuktabu lahu mithlu dhalika al-amalu wa yusabu alaihi kama law kana yaf'alu. Kandungan hadis ini, barang siapa yang terbiasa mengamalkan kebaikan-kebaikan di hari-hari biasanya, summa qasura, dan tiba-tiba dia terhalang al-qiyam bihi, untuk menjalankannya, li udhrin tariq, dikarenakan udzur yang syar'i, istilahnya udzur yang syar'i, kasafar atau marid, seperti perjalanan atau sakit. Fa innahu yuktabu lahu mithlu dzalika, sesungguhnya akan dicatat pahalanya dari perbuatannya dan diberikan balasannya kama law kana yaf'alu, sebagaimana ia biasa mengerjakannya. Wa hadza idza kana al-amalu ghairu wajib, dan ini apabila amalan tersebut adalah ghairu wajib atau tidak wajib, dalam kata bahasa kita adalah sunnah. Wa in kana wajiban la yasqutul udhru fala budda min al-qiyam bihi wa yalzam tarkahu, dan apabila suatu amal yang wajib maka itu tetap harus dijalankan dan tidak ada alasan untuk meninggalkannya walaupun itu sakit. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila dari kita ini terbiasa di dalam sehariannya itu salat tahajud, ya, memiliki kebiasaan salat tahajud, memiliki kebiasaannya itu salat duha, memiliki kebiasaannya itu berbuat baik apapun itu, jadi rutinitas sehari-harinya itu berbuat baik. Ketika ia dihalangi dengan uzur seperti sakit dan tidak mampu melaksanakan amalan tersebut, maka dia tetap mendapatkan pahalanya sebagaimana apa yang dia kerjakan ketika masih sehat. Kalau panjenengan sudah punya kebiasaan ini, jadi setiap malam panjenengan biasa tahajud atau setiap
tiba-tiba sakit atau safar kemana lah, dan kita tidak bisa mengerjakan sunnah tersebut karena dua uzur ini berat sekali Pak, timingnya berat sekali. Sakit itu mau mengerjakan apapun kita itu sulit, apalagi sudah berbaring. Makanya orang-orang yang mengerjakan maksiat itu ibaratkan orang yang tubuhnya itu penuh dengan penyakit. Jadi maka dia itu sulit untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita itu memiliki kebiasaan dalam hari-hari kita untuk mengerjakan kebaikan, misalnya mengerjakan setiap hari habis subuh ke al-ma'ruf, sholat subuh jamaah, pulang atau sebelum masuk nyemplungin duit 5.000, ternyata sabar selama 1 minggu. Ada 1 minggu itu masih dapat pahala dari 5.000 itu, asal satu syaratnya memiliki kebiasaan. Maka manusia itu, kita sebagai hamba Allah itu patutlah memiliki amal soleh yang dawam yang kita kerjakan kalau bisa sampai mati. Kami tanya ke Pak Nanang dari Pak Muslim, nggak ke masjid lagi, enggak, udah kadang agak lupa, kadang ingat, tapi kadang masih pengen masjid itu, karena hatinya sudah terikat di masjid. Insya Allah beliau mendapatkan pahalanya selama dia sehat, karena sudah uzur sakit, karena memiliki kebiasaan sering masjid. Inilah yang namanya ini amal yang tidak wajib atau amalan sunnah. Kalau hanya dengan punya pegangan amalan sunnah, misalnya setiap hari itu terbiasa baca Al-Quran 1 juz, ketika sakit susah membaca Al-Quran sakit itu, maka pahala Al-Quran yang kita baca setiap hari 1 juz itu masih mengalir, masih kita mendapatkannya. Makanya ini beruntunglah orang-orang yang memiliki kebiasaan baik dalam amalan sunnah. Kita ini diberikan masing-masing kemampuan yang berbeda-beda dalam amalan sunnah. Ada dari kita ini memang diberikan Allah fisik yang baik, fisik yang bagus, akhirnya mampu untuk mengerjakan qiyamul lail setiap harinya. Ada orang itu diberikan waktu luang di pagi hari, akhirnya dia bisa melaksanakan sholat duha setiap hari. Ada yang memang orang itu dilapangkan hartanya, akhirnya yang dia pilih adalah itu. Ada yang mampu kuat untuk berpuasa Senin Kamis. Gak semuanya orang bisa Senin Kamis. Gak semuanya orang bisa sedekah infak. Gak semuanya orang bisa sholat malam atau qiyamul lail. Kita nih kalau qiyamul lail rutin biasanya ada masalah biasanya. Nggak ada hajat, minta utang lunas lah, minta ini. Yang kita rindukan bukan Tuhannya, kita minta masalahnya biar diselesaikan. Biasanya seperti itu. Tapi lebih bagus daripada datang rukun gitu. Salah tempat kalau seperti itu. Masih lebih baik itu daripada orang yang datang ke dukun. Orang pintar. Kenapa kalau dukun dibilang orang pintar? Karena yang datang orang bodoh semuanya. Ya. Orang pintar. Saya dulu waktu masih bisnis itu, karyawan saya itu ngeluh sama saya, Mas, suami saya itu sering sekali konsultasi dengan bakul kreco di depan itu. Kenapa?
Katanya dia itu orang pintar. Kalau orang pintar nggak boleh bangun gereja dia bilang. Jadi dosen dia orang pintar. Akhirnya kan logika saja.